Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya Hendra Abdurrahman. Saya peserta pelatihan bimbingan teknik peningkatan kompetensi guru mata pelajaran informatika pada kurikulum Merdeka. Saat ini saya sedang berada dan sedang mempelajari modul ketiga tentang literasi digital. Dan ada hal yang menarik dari modul ketiga ini, dan memang sesuatu hal yang baru menurut saya ya. Sebelumnya di modul kurikulum Merdeka mata pelajaran informatika itu ada tersebar buku siswa informatika kelas 10 atau fase E. Itu di dalamnya menurut saya setelah saya telaah itu tidak dibahas secara khusus tentang literasi digital ini. Tapi di materi diklat ini yang mungkin di tahun ajaran yang akan datang itu akan ada beberapa perubahan materi di mata pelajaran informatika, yang salah satunya itu mungkin ini ada yang disebut dengan literasi digital. Sepertinya beberapa transformasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Ristek dan Teknologi ini ada perampingan materi yang dulu itu banyak sekali tentang materi informatika di kelas 10 yang menurut saya dari materi-materi yang dipelajari itu untuk fase E atau kelas 10 itu terlalu banyak ya di tahun yang lalu ya. Kalau untuk tahun yang akan datang sepertinya ini ada perampingan materi. Jadi dulu itu ada berpikir komputasional yang dulu di modul kedua itu saya bahas. Itu berpikir komputasional itu banyak materi yang kolaborasikan dengan materi-materi lain seperti TIK, kemudian sistem komputer, ya itu disatukan. Jadi berpikir komputasional itu tidak berdiri sendiri. Kalau dulu itu berpikir komputasional itu berdiri sendiri, ya. Kemudian yang saat ini yang saya sedang membahas atau menelaah modul 3 tentang literasi digital, ini pun memiliki menurut saya ini hal yang baru karena di sini ya mungkin pertama bisa jadi materi yang baru, yang kedua ini merupakan ekstraksi dari modul-modul sebelumnya yang mungkin menganggap bahwa literasi digital ini adalah fondasi dari berpikir komputasional atau fondasi dari mata pelajaran informatika itu sendiri. Karena saya yakin kalau informatika tanpa literasi digital itu tidak memiliki fondasi yang bagus atau fundamental yang memadai untuk siswa atau peserta didik mempelajari informatika. Justru informatika itu akan bisa sempurna atau bisa berjalan dengan baik jika didukung dengan literasi digital yang baik. Nah, beberapa yang mungkin ini literasi digital ini adalah kolaborasi yang menurut saya kolaborasi materi yang dulu di TIK sebelum kurikulum Merdeka. Ya, di KTSP itu ada yang namanya mapel TIK yang di dalamnya itu dipelajari tentang bagaimana etika bersosial media, bagaimana menghargai hak kekayaan intelektual, dan bagaimana kita membuat sebuah enkripsi data digital untuk mengamankan data pribadi kita di internet atau di sosial media atau di platform digital lainnya. Nah, di modul ketiga ini saya mendapatkan pengetahuan yang baru yang saya dapatkan di sini. Yang di tahun sebelumnya itu di modul atau di buku siswa informatika kelas 10 itu menurut saya
tidak dijelaskan secara detail tentang hak kekayaan intelektual, walaupun mungkin ada barangkali ya, saya lupa. Tapi seingat saya tidak ditemukan tentang hak kekayaan intelektual. Walaupun mungkin di subbab yang ada di buku siswa kelas 10 tersebut mungkin ada ya. Ada hal yang saya dapatkan yang mungkin di sini terbilang baru ya. Di sini literasi digital itu lebih spesifik, siswa atau peserta didik itu diajarkan bagaimana cara membaca. Ya, namanya literasi itu kan lebih ke membaca, walaupun literasi itu lebih bermakna dalam daripada membaca itu sendiri. Tapi modal dasar dari literasi itu adalah membaca. Jadi kalau di sini literasi digital berarti modal awalnya itu adalah membaca secara 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 apa namanya, harfiah. Kita membaca di platform digital, baik itu gadget ataupun di laptop, menggunakan sistem informasi atau mungkin menggunakan apa namanya, mesin pencari atau dan sebagainya. Nah, di literasi digital ini ada beberapa materi yang ditekankan begitu ya. Yang ditekankan yaitu tentang literasi informasi. Yang literasi informasi ini dipecah lagi beberapa sub, yang diantaranya adalah bagaimana kita perambahan di internet menggunakan atau pencarian di internet menggunakan mesin pencari, kemudian bagaimana secara kritis kita mendapatkan informasi itu dikaji dari media sosial, dan bagaimana meriksa fakta-fakta yang ada di sosial media. Nah, di sini beberapa hal yang mungkin dipelajari di modul ini adalah bagaimana peserta didik itu diajarkan tentang penggunaan sosial media, penggunaan mesin pencari, penggunaan kemudian apa namanya, webnya juga ya. Dan tidak lupa di sini dilengkapi dengan bagaimana memeriksa fakta-fakta yang sebenarnya informasi itu layak di-share, dibagikan atau tidak. Apakah informasi yang kita dapatkan baik itu dari mesin pencari atau dari sosial media itu adalah informasi yang layak, informasi yang kredibel, informasi yang valid. Di sini dijelaskan bagaimana cara ceknya. Bahkan dimunculkan beberapa website pengecekan apakah fakta yang sebenarnya, apakah informasi itu sebuah fakta atau hoax. Di situ diberikan penjelasan. Kemudian yang selanjutnya ini ada bagaimana cara membaca ya, membaca atau mungkin lebih tepatnya di sini teknik ya, teknik untuk membuat atau teknik mendapatkan informasi dari internet itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya, subbab selanjutnya dari literasi informasi itu adalah tentang perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk produktivitasnya. Di antaranya ada subbab yang mengatakan atau menjelaskan tentang integrasi konten aplikasi. Kemudian ada media digital untuk produksi dan diseminasi konten, partisipasi dan kolaborasi di dunia maya. Jadi di sini ada beberapa pembelajaran yang disampaikan kepada siswa yang itu sangat berkaitan dengan kemajuan teknologi dan komunikasi saat ini, sehingga peserta didik itu bisa cakap dalam penggunaannya
yang di dalamnya itu bisa penggunaan secara perangkatnya juga, atau bagaimana komunikasinya, bahkan bagaimana cara memproduksinya atau produktivitasnya. Selanjutnya yang terakhir atau yang terakhir dari kecakapan bermedia sosial itu adalah bagaimana mereka mempelajari tentang jaringan komputer dan internet. Mungkin secara spesifik mereka membangun jaringan yang luas atau jaringan yang bagus atau struktur jaringan yang mereka bangun sendiri itu tidak terlalu masuk ke hal-hal detail seperti itu, tapi setidaknya mereka mengerti bagaimana proses struktur koneksi internet antar komputer, antar gedung, ataupun layer-layer yang di dalamnya dijelaskan bagaimana proses konektivitas antar komputer itu berjalan. Lalu kemudian dari kecakapan bermedia digital itu tadi sudah dijelaskan. Subbab selanjutnya adalah budaya dan etika digital. Nah, ini juga hal yang baru yang saya temukan di modul ketiga ini, yang di buku sebelumnya, di buku siswa kelas 10 informatika kurikulum merdeka, itu budaya dan etika digital ini sepertinya saya belum menemukan ya, walaupun mungkin ada. Tapi kemungkinan di sini dimunculkan kembali apa yang disebutkan dengan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, kemudian ada profesi bidang informatika, dan yang ketiga adalah budaya digital. Sadari atau tidak, kita menyumbang banyak data melalui media sosial yang kita gunakan, baik itu data transportasi, waktu perjalanan, waktu tempuh, jarak tempuh, lokasi, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya memberikan kekayaan yang luar biasa untuk data digital di internet, sehingga sebenarnya saat ini sudah banyak sekali tools yang disediakan untuk menggali informasi itu, yang disebut dengan penggalian data atau data mining, yang secara tidak sengaja kita pun memanfaatkannya melalui Google Maps. Apakah di Google Maps itu perjalanan yang akan kita tempuh itu mengalami kemacetan dan sebagainya, kemudian itu sebenarnya semuanya berasal dari data yang kita kirimkan melalui gawai kita. Selanjutnya, yang ketiga adalah keamanan digital. Di sini juga dijelaskan tentang bagaimana penyaringan konten negatif, kemudian manajemen atau manajer kata sandi, kemudian yang terakhir adalah privacy dan keamanan pada akun platform digital. Jadi keamanan digital ini itu juga hal yang baru yang saya temukan. Peserta didik itu diberikan teknik-teknik bagaimana caranya untuk menyaring konten negatif, walaupun mungkin di sebagian besar mesin pencari kita itu ada alat-alat atau tools atau mungkin plugin bawaan ya, yang digunakan untuk menyaring informasi atau iklan atau hal-hal yang negatif. Bahkan dari segi pemerintah pun sudah dilengkapi dengan yang namanya internet positif, sehingga ketika mengakses konten-konten negatif secara langsung, situs tersebut akan dinonaktifkan atau tidak bisa diakses. Kemudian yang selanjutnya adalah manajer kata sandi. Ini hal yang juga sangat bermanfaat bagi peserta didik. Terkadang ketika orang atau kita berada di zaman digital dan tidak bisa secara hati-hati dalam mengelola kata sandi, mungkin saja ada dua pilihan atau dua kemungkinan. Yang pertama, sandi itu bocor dan kemudian disalahgunakan oleh orang lain. Yang ketiga,
Yang kedua itu kita lupa kata sandi sehingga apa yang ibaratnya platform digital kita itu ya kita sendiri tidak bisa mengaksesnya. Nah, itu sesuatu hal yang mungkin menyulitkan kita di zaman ini bagaimana manajer kata sandi ini sangat diperlukan sehingga eh, pembelajaran di literasi digital di modul 3 ini diberikan pembelajaran tentang atau materi tentang manajer kata sandi. Kemudian yang selanjutnya adalah privacy dan keamanan pada akun platform digital. Nah, ini juga penting karena hmm, banyak sekali phishing atau mungkin spam yang berseliweran di sosial media kita yang kemudian tanpa sengaja kita klik yang menyebabkan uh, akun kita terhack atau mungkin bisa jadi tanpa kita sadari kita memposting sesuatu hal yang tidak pantas yang kemudian orang lain menerima pesan yang sebenarnya kita tidak kirim ya. Nah, itu hal-hal yang mungkin ada di modul 3 tentang literasi digital. Baik, untuk literasi digital ini ya sesuai sekali dengan apa yang dihadapi saat ini. Jadi di modul atau buku sebelumnya literasi digital ini tidak dibahas secara spesifik atau bab yang khusus. Ternyata di modul 3 ini yang rencana tahun yang akan datang itu akan diajarkan kepada kelas 10 atau di fase E di SMA atau SMK. Ini mudah-mudahan topik ini bisa membantu untuk kecakapan peserta didik dalam penggunaan sosial media atau penggunaan media digital. Baik, itu saja yang saya refleksikan dari modul literasi digital ini dan semoga di masa yang akan datang hasil dari bimbingan teknik informatika ini bisa saya diseminasikan kepada rekan saya sesama guru informatika ataupun kepada guru lain di sekolah sehingga pemanfaatan informatika ini tidak hanya untuk guru-guru informatika. Disadari atau tidak, informatika ini menyeluruh untuk berbagai mata pelajaran itu sangat dibutuhkan sehingga ke depan mudah-mudahan berbagi praktik baik saya kepada guru lain khususnya kepada sesama guru informatika bisa sesuai dengan target-target yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan materi-materi yang dipelajari di bimbingan teknik guru informatika ini bisa saya sampaikan dengan maksimal dan berjalan dengan lancar baik kepada sesama guru maupun kepada peserta didik yang menerima materi mata pelajaran informatika kurikulum merdeka fase E. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.